Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk orang tua muda Indonesia yang saya hormati. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang seringkali ada anak yang membandingkan ya antara akademik dan kecerdasan lain. Dan saya heran ketika banyak orang yang membicarakan bahwa oh dia cerdas karena nilainya 9, angkanya 9. Ini jelas sekalian. Dan ketika anak Anda nilainya 5 di matematika, Anda merasa sedih dan menganggap anak Anda tidak sukses. Ini salah ya. Saya katakan salah. Jadi kecerdasan yang katanya nilainya A 10 atau 9, ya memang dia pintar di dalam akademik, tapi jangan sepelekan dengan kecerdasan lain. Jadi seringkali orang tua hanya mengukur kehebatan anak dari nilai akademik. Oh, nilainya dia A, matematika 10, bahasa Indonesia 10. Nah, tapi tidak melihat bahwa anak Anda punya kecerdasan lain. Anak Anda pinter olahraganya, anak Anda pinter musik, anak Anda pinter bercerita, anak Anda pinter berbicara, atau anak Anda sudah mulai bisa membanyol. Ini luar biasa, itu kecerdasan lain ya. Jadi kecerdasan pada anak itu jangan hanya dinilai dari angka-angka akademik saja, tapi nilai dari kehebatan-kehebatan lain ya. Anak kecerdasan akademik ya kadang-kadang dalam di kemudian hari bisa jadi dia kalah keberhasilannya dengan anak yang tidak memiliki prestasi akademik ya, banyak itu contohnya ya. Anda tentu ingat dengan nama besar dunia digital yaitu Jack Ma. Jack Ma itu waktu SD nilai matematika 5. Pada coba lihat 5, tapi dia berhasil menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa ya, sukses membangun digitalisasi di China dan itu terbesar bahkan di dunia, Alibaba.com. Ini luar biasa. Nah, bahkan si Jack Ma ini hanya dia pandai dalam bahasa Inggris dan dia pandai dalam sosial ya. Jadi kecerdasan sosial itu ada kemampuan bergaul ya, kemampuan networking, itulah kecerdasan lain. Nah, jadi jangan takut kalau anak Anda nilai matematika 5. Kita kembangkan kecerdasan yang lain ya. Di Indonesia Anda lihat ada namanya Bu Susi ya, ingatlah Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita yang hebat ya, yang nangkap kapal kapal tidak betul dibom oleh dia. Ini luar biasa. Nah, Bu Susi itu hanya kelas 5, hanya SMP sekolahnya, tapi jadi menteri loh. Nah, bukan karena kecerdasan akademik bukan, tapi Bu Susi itu punya kecerdasan emosi yang luar biasa ya. Dia mampu bergaul dengan banyak orang, kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa, akhirnya menjadi entrepreneur dan mengagumkan sekali pada saat kita lihat dia berpidato. Itu luar biasa. Contoh itu kecerdasan bukan akademik ya. Banyak contoh lain yang bisa menjadi guidance kita ya, ketika orang sukses itu tidak hanya tergantung pada prestasi akademik, tapi bisa jadi prestasi-prestasi yang lain ya. Misalnya anak Anda punya kecerdasan dalam hal visual ya, kecerdasan menggambar, menyanyi, olahraga ya, atau musik. Bahkan anak Anda sudah dari kecil sudah kelihatan punya kapasitas acting ya. Nah, saudara sekalian, disitulah titik temu antara harapan Anda dan harapan anak ketika dua-duanya memahami kecerdasan apa yang Anda lihat dari anak Anda dan bagaimana Anda mau diajak
berkolaborasi untuk mengembangkan bakat-bakat dia. Ya, jadi kecerdasan lain tuh ada. Jangan hanya akademik, biarin aja akademik pula. Ada orang tua yang memaksakan, ya, agar anaknya akademik yang bagus, malah anaknya menjadi pendiam. Ini bahaya. Kenapa? Dia merasa nggak perform di situ, tapi orang tua memaksakan. Nah, untuk itu, saudara sekalian, kalau Anda termasuk orang tua yang peduli dengan kecerdasan yang lain, nah saya anjurkan Anda mengamati apa itu kehebatan-kehebatan anak Anda sejak kecil, ya. Konsentrasi kepada kecerdasan anak Anda di luar non akademik. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, anak Anda seringkali kalau pegang kuas atau pegang pulpen atau gambar itu lama sekali, ya, sampai lupa makan, Bapak. Itu kekuatan dia di situ. Anak Anda mungkin berlatih bernyanyi berjam-jam di situ. Itu ada. Anak Anda punya kecerdasan di situ. Bahkan punya kehebatan di bidang olahraga. Tiap hari olahraga, bangun tidur olahraga. Seakan-akan hidup adalah olahraga. Itu barangkali jawaban kehebatan dia di masa akan yang datang. Nah, saya kira teman-teman jangan terpaku dengan nilai akademik. Itu harus A, harus bagus. Tapi ya, saya yakin anak Anda akan menemukan kehebatannya karena sebetulnya anak Anda punya kecerdasan yang lain selain kecerdasan akademik. Ya. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam edisi ini. Jadi kalau Anda salah memahami kecerdasan anak Anda akan kehilangan kebahagiaan karena anak Anda akhirnya menjadi orang yang tidak berhasil. Sayang bukan? Nah, untuk itu saran saya, investasikan waktu Anda untuk fokus pada kecerdasan yang dimiliki anak Anda sejak kecil. Kecerdasan sosial, kecerdasan musik, kecerdasan olahraga, kecerdasan bergaul, silakan. Ya, mungkin kecerdasan bahasa. Ya, itu saya kira bisa membuat anak Anda berhasil di masa yang akan datang, dan tentunya Anda akan lebih bahagia. Saya kira itu, sobat, jangan takut anak Anda matematika 5, tapi takutlah anak Anda menjadi anak pendiam karena merasa anak Anda tidak punya kompetensi yang lain. Sayang. Selamat mencoba, latih terus kecerdasan non-akademik anak Anda. Insya Allah bisa Anda lakukan dan anak Anda bisa menangkap peluang untuk di masa yang akan datang. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.